mengambil Maryam. Maryam itu kan Nabi Zakaria itu kan tidak punya anak, tidak punya keturunan. Istrinya sudah berhenti haid, istilahnya berhenti haid, sudah menopause. Dan Nabi Zakaria itu sudah tua umurnya dan dia tidak punya keturunan. Sehingga dia mengambil kemarakannya, anak perempuan yang namanya Maryam itu nanti ibunya Nabi Isa. Dia bawa ke rumahnya kemudian dia pelihara. Ada riwayat mengatakan bahwa umurnya Maryam pada waktu itu masih 7 tahun. Ada yang mengatakan umurnya menjelang masuk dalam 4 tahun. Tapi ketika Maryam di rumahnya Nabi Zakaria, dia jaga betul itu. Sampai dia buatkan bilik kamar, di dalam kamar itu dia buatkan tempat sholat. Tapi Nabi Zakaria itu tidak punya tempat sholat. Cuma ini anak perempuan ini kemarakannya dia bikinkan tempat sholat. Di dalam kamarnya itu dia bikin 2 anak tangga. Nah itulah sebenarnya dasar kenapa tempat imam ini yang disebut dengan mihrab itu 2 lapis. Lapisan bawahnya itu ada berlapis. Lapisan kedua itu sajadah. Kadang orang tidak paham itu. Dia hanya mengatakan supaya imam itu dimuliakan, tidak. Ini punya dasar di dalam Al-Quran. Jadi lapisan pertama itu biasa pakai amblak, kemudian yang kedua itu kita pakai sajadah. Itu yang dilakukan Nabi Zakaria ketika membuatkan tempat sholat kepada Maryam. Itu 2 anak tangga, istilahnya 2 lapis. Nah, ada hal lain. Karena Maryam itu kan tidak dibiarkan keluar. Semua pintu kamarnya dikunci dan jendela itu tidak dibiarkan terbuka. Karena Nabi Zakaria begitu. Dia memelihara anak gadis, dia pelihara betul. Dia tidak biarkan keluar. Nanti kunci pintunya itu dibuka ketika dibawakan makanan. Jadi Maryam itu tinggal di dalam. Tapi apa yang terjadi? Kan begitu. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Itu kan Al-Quran. Dari awalnya fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Jadi setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam kamarnya Maryam itu setelah 3 tahun. 3 tahun Maryam tinggal di rumahnya Nabi Zakaria. Itu Nabi Zakaria mulai heran. Kenapa? Karena setiap dia masuk ke dalam kamarnya Maryam yang selalu dia kunci, wajada indaha rizqan. Selalu dia dapat makanan. Ada buah-buahan di dalam. Dan anehnya itu buah-buahan yang musim panas tapi itu musim dingin. Kayak kita bukan waktu durian, kenapa bisa ada durian? Itu kan Al-Quran yang sampaikan. Kenapa bisa ada makanan? Nabi Zakaria itu kan bertanya, "Anda lagi haza? Ini dari mana? Kok ada makanan di dalam kamarmu sedangkan tidak ada orang yang masuk? Dan saya kunci pintumu dari luar." Maryam itu kan diam. Kemudian bertanya kembali, "Anda lagi haza?" Jawabannya Maryam itu, "Huwa min indillah." Ini kalimat sederhana. Dia katakan, "Huwa min indillah." Ini bersumber dari sisi Allah. Nabi Zakaria itu kan tidak percaya. Ini bukan nabi, hanya gadis yang perempuan masih muda. Kok bisa ada makanan datang katanya dari Allah? Makanya dia akan pulang. Ini dari mana? Dia tanyakan. Maryam itu merasa Nabi Zakaria tidak percaya. Makanya Maryam itu menjawab. Nanti kan dia mengatakan, "Wa min indillah." Dia mengatakan, "Innallaha yubasyshiruka bi amrin." Wa min indillah. Allah yubasyshiruka bi Yahya musliman. Dia sampaikan bahwa sesungguhnya innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Itu dia sampaikan. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada hamba-Nya. Itu bisa tanpa melalui proses. Nabi Zakaria itu menangis. Baru dia katakan begini. Berarti ini anak perempuan, doanya mustajab sehingga bisa ada makanan langsung ke kamarnya tanpa dibawa oleh manusia. Berarti doanya ini diterima. Bukan karena doanya, tak pasti tempatnya. Tempat sholatnya, karena itu mihrab itu kan tempat sholat. Nah, makanya dia suruh ke mereka yang keluar dari situ. Saya mau masuk ke situ karena dia kan sudah tidak punya keturunan. Istrinya sudah berhenti haid.
Dalam ibu Denis tidak mungkin dia melahirkan, tapi Nabi Zakaria itu mengatakan ini doa bisa tembus kalau di sini berdoa. Makanya dia suruh kemanakanya keluar, baru dia masuk di situ sholat. Hunalika da'a Zakaria Rabbah, maka masuklah Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya di dalam mihrab itu tadi. Wa huwa qa'imun yusolli, dia berdiri sholat fil mihrab, di dalam mihrabnya. Apa yang dia minta? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ini hakikatnya. Dia kan minta, ya Allah, berikan aku keturunan. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Keturunan yang baik, karena hanya aku yang bisa menerima doa. Apa yang terjadi? Ketika dia meminta di dalam mihrab, langsung turun malaikat. Apa kata mereka? Allah yubasyshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sidqan wa hasura wa nabiyyan min as-shalihin. Langsung dijawab oleh sesungguhnya Allah menjanjikan engkau anak laki-laki yang namanya Yahya. Padahal dia sholat di dalam mihrab. Itu malaikat langsung turun. Nah, ini intinya. Sebenarnya ada ulama kita di Sulawesi Selatan itu berdiri dari dakwah Batu Irsyad, DDI Mangkoso itu. Namanya Al-Mukarram Kiai Abdul Rahman Abu Dhabi. Beliau itu adalah waliullah dan termasuk beliau yang beberapa kali ketemu langsung dengan Kiai Muhammad Syekh Abdul Ghani, itu sepuh ulama kita yang sangat mulia. Beliau juga adalah waliullah. Dan ternyata beliau itu punya kamar pribadi. Kamar pribadinya dia berdua, setengah di tempat tidur, setengah di tempat sholat. Dan di dalam sholatnya itu, ketika sholat di dalam mihrab, itu ada bantal kecil dia simpan di dalam mihrabnya itu untuk melapisi lututnya ketika duduk berzikir. Tapi ketika keluar dan tinggalkan mihrab, ketika anak-anak, karena dia punya bodoh, santrinya mau pulang dan tidak ada ongkos untuk pulang ke rumahnya. Kalau anak-anak minta uang sama dia cuma bilang, masuklah ke mihrab, cari di situ. Dan ternyata betul, anak-anak itu ketika masuk dia periksa itu di bawah sajadah atau di bawah bantal itu dia dapat uang. Tapi ketika anak itu tadi pergi datang lagi minta, disuruh lagi masuk ke situ dan itu tidak pernah habis. Ketika beliau ditanya, bagaimana bisa seperti itu? Dia hanya jawab, apa yang saya lakukan hanya itu saya mengambil dari kisahnya Maryam dan Nabi Zakaria. Jadi sebenarnya di rumah itu yang penting kita bikin di dalam kamar adalah tempat sholat. Mihrab itu tadi. Mihrab itu kan 2 lapis. Kalau dulu di Aceh mengatakan yang paling bagus itu kain kafan. Kita beli kain kafan, kemudian kita ambil lapisan bawah, baru di atasnya kita tutupi dengan sajadah. Nah, nanti kalau meninggal kita minta kepada keluarga berwasiat. Nanti kalau saya wafat, ambil kain kafan yang di mihrab itu sebagai kain kafan itu nanti ketika akan meninggal. Ulama kita mengatakan siapa yang melakukan itu maka kain kafan itu tidak akan hancur. Tanah tidak akan memakan kain kafan yang ditempati Rasulullah. Yang biasa dipakai ulama kita. Dan ternyata betul. Nabi Zakaria akan melakukan itu. Sehingga Nabi Zakaria mengatakan berarti bukan doanya yang utama, tapi tempatnya. Makanya saya selalu wasiatkan kenapa ulama kita punya kamar pribadi, karena di dalam itu ada mihrab. Tapi mihrab itu ukurannya hanya seperti kuburan, luasnya lubang kuburan. Itu biasa 1,5 meter kali 80 cm atau 1-2 meter kali setengah meter. Yang penting cukup untuk berdiri satu orang sholat. Dan itu tidak ditempati berjamaah. Cuma kadang-kadang kekurangan kita kalau sholat di rumah, sholat sunnah, kadang kalau bukan di dalam kamar, di samping lemari atau di depan TV, kalau ada orang di situ kita ada khusus. Tidak ada tempat khusus. Padahal yang semestinya kita bikin di rumah itu adalah tempat khusus sholat di dalam kamar.
Dan itulah yang dibuat Nabi Zakaria, dia buatkan Maryam. Dan Maryam itu bisa tembus doanya hanya karena mihrab itu tadi. Sampai kan Nabi Zakaria sudah puluhan tahun tinggal di rumahnya berdoa, kan tidak diijabah. Tidak diijabah, padahal dia berdoa di rumahnya. Dia juga sholat, Nabi Zakaria kan juga sholat. Tapi kenapa dia bisa doanya tidak dijabah? Nanti Maryam ini dijabah doanya, baru dia tahu bahwa itu tempat yang doa tidak mustajabah. Karena dia baru diizinkan tanpa sholat khusus. Bukan musola, kalau musola itu kita pakai berjamaah. Kalau mihrab hanya untuk sendiri. Dan kita tidak boleh masuk di mihrab itu kecuali ada wudhu. Nanti masuk jam tangan badan handphone itu ulama kita melarang masih masuk. Yang boleh masuk itu hanya Al-Quran dan tasbih. Kalau tidak ada wudhu jangan masuk. Kalau di dalam sementara di dalam batal wudhu keluar cepat. Pakaian itu yang dipakai di situ dia khusus. Ada baju sholat yang digantung di luar itu dan mihrab itu harus tertutup. Setiap mau sholat sunat, setiap mau iktikaf, setiap mau tafakkur masuk ke situ. 3 tahun saja kita lakukan itu, tidak berbicara di dalam mihrab, maka itu insya Allah tembus itu. Doa paling mustajab di situ. Makanya ulama-ulama kita dijawabkan pakai itu. Dan para ulama kita dari dulu mengajarkan itu. Cuma kadang-kadang kita tidak lakukan karena kita banyak di tempat sholat. Padahal kita buat WC di rumah itu puluhan juta hanya untuk buang kotoran. Tapi tempat sholat itu tidak ada. Dan inilah tradisi ulama kita dari dulu yang mulai hilang. Kenapa doa ulama itu mustajab sekali? Karena memang dia masuk ke mihrab berdoa. Nabi Zakaria saja yang istrinya mustahil punya keturunan karena sudah menopause, sudah berhenti haid. Tapi ketika dia meminta di mihrab, itu istrinya bisa haid kembali. Artinya sesuatu yang mustahil bisa muncul ketika engkau berdoa di dalam mihrab. Itu kuncinya. Makanya saya wasiatkan kepada jamaah, hendaknya kita kalau punya kamar pribadi, di dalam kamar itu kita tutup. Istilahnya biar pakai kain tirai untuk supaya tidak kelihatan langsung. Kalau berbuka itu di Sulawesi Selatan, dia pakai triplex. Jadi dia tutup itu ukurannya hanya sebesar ukuran sajadah. Jadi dia kalau mau sholat sunat masuk ke situ, sholat tahajud masuk ke situ, tidak masuk ke situ. Jadi di dalam dia berzikir, di dalam dia menghadap. Tapi kalau ada tamunya, istrinya itu tidak, dia hanya ketuk pintunya dari luar. Sampai istrinya pun tidak masuk, dia ketuk pintunya dari luar, baru dia keluar, dia tidak bicara. Itulah saya sebenarnya. Saya pernah mempelajari sedikit tentang tasawuf imam itu di Aceh dan